Halo semua, lagi dengerin podcast Al Minggu bareng gue Adriano Kalbi. Dan hari ini gue kedatangan tamu yang menurut gue sih generasi-generasi terbaru ya stand up yang fresh banget dan sealiran. Gue nggak ada. Boleh diperkenalkan dulu dong dirinya? Ya, gue Eki Priagung. Eki. Gue Dika Jonathan, dipanggil Dik John. Anjir, Dika Jonathan panggil Dika. Ya gue sih sesekali selalu sering ngobrol sama yang baru biar tetap masih relevan gitu ya, karena nggak mungkin semua materi om-om tuh kan menarik ya. Jadi gue kalian kan mau ngadain show judulnya Bajingan di Bandung. Orang kalau mau beli kemana? Beli ke Majelis Lucu Indonesia, kalau nggak ke lotcat.com. Lotcat.com, Majelis Lucu. Sisa tinggal 10 lagi ya sebetulnya. Iya. Sisa 10 lagi. Ini Senin tayang, gue nggak tahu masih ada apa enggak. Tapi harapannya dari Bandung nih ya bisa jadi tour lah ke Jakarta kayak kemana kayak gitu. Amin. Gue sih suka banget ya dari mulai artwork, nama show. Itu penggagasnya siapa? Kebetulan gue. Betul lo. Kenapa lo bisa? Kalau lo ngerti konsep, emang lo pikirannya enak aja. Sama bang kita dulu. Gue copywriter gue. Oh, lo copywriter. Ya, bawalah ke bawah dikit-dikit lah ya kali ya. Kalau gue ngeliatnya karena awalnya refleksi dari gue sendiri. Gue nonton materi gue stand up gitu. Terus sering banget ada ketawa tuh diiringi sama umpatan kayak bajingan atau sejenisnya gitu. Oh, oke. Nah, ternyata yang gue bahas emang hal-hal bajingan mungkin menurut orang. Dan ketika gue nonton Dik John, line up-nya Dik John, Oza sama si Aldi, itu tuh gue merasakan pengalaman yang sama gitu jadi penonton gitu. Oh kayak gini ya, gue ketawa sambil ngumpat gitu. Karena manuvernya lu gak akan sangka gitu. Oke. Lu kan di Bandung nih? Ya, gue di Bandung. Stand up dari tahun? Tahun sekitar 2017 lupa. 2018 kayaknya deh. Terus ketemu Dik John? Jadi ketemu Dik John baru banget. Baru. Agustus kali ya? Agustus ini gue ketemu. Agustus 2021. Iya. Termasuk yang cepet lah dia. Iya. Terus ketemu, kenal Aldi, kenal Oza? Aldi gue kenal karena gue pindah, gue kerja di Jakarta, gue gabung sama anak Jaktim. Terus ada nih Aldi nih, dari dulu sebelum ya sekarang gitu. Wah gue incer nih suatu saat nanti gitu. Emang kalau sekarang tuh persaingannya kayak apa sih? Kan kalau gue itu aktif suci 1 gue nggak ini, gue mulai suci 2 sampai suci 6 gue tuh di hire lah jadi konsultan kombut gitu. 6, nah, abis 6 tuh gue udah lost tuh. Udah lost ya? Gimana sekarang udah berapa sih? 9 ya? 9. Kalau kalian berarti angkatan gue berarti masuknya kan di ya baru-baru juga sih, cuman kan bukan yang emang dekat-dekat Marcel. Terakhir sih. Mungkin bintang yang gue tahu tuh lah ya Bintang Emon sama Marcel. Ya. Marcel sama Bintang Emon duluan siapa? Duluan Bintang Emon. Bintang Emon duluan banget. Habis itu Marcel. Iya, habis itu siapa lagi? Marcel, terus habis itu ya Aldi tuh yang baru-baru kayak gitu. Aldi. Iya. Lo pertama kali Aldi kedengeran tuh ngapain sih dia? Masalah jaksel itu ya? Iya, masalah dia pindah agama, mualaf tuh materi dia pertama itu. Iya, itu tuh. Gue sekarang mungkin pertama kali yang bawain itu. Nah, kalau ngutip tadi omongan lu persaingannya seperti apa sekarang tuh, gue ngerasa udah di level yang bukan padat-padatan LPM. Tapi lu ketawa yang seperti apa nih yang udah di level itu. Udah di level itu. Bagus. Jadi orang udah bukan masalah ketawa padat doang, tapi seberapa hardcore materi lo bisa. Kita ngomongnya pusat ya, kalau ngomonginnya kayak Klaten gitu atau di daerah-daerah tertentu mungkin masih kayak LPM-an. Gue ngerti itu. Lo sendiri diterima gak di Bandung? Butuh waktu yang sulit. Bahkan gue sebenarnya seinget gue ya, gue tuh kayaknya sebelum MLI, gue tuh udah muncul di Bandung, daerah yang sangat permisif, terus tiba-tiba ngejokes tentang keluarga sebegitu brutalnya gitu. Terus kayaknya nggak gini deh stand up gitu. Gitu. Tapi pertama kali gue datang tuh gue emang baru ngerti, stand up tuh ada teori-teorinya ya. Terus gue tanya gimana lu bawa materi, kalau mau bawain materi tuh yang kayak gimana. Gue bahkan kosong banget tuh, gue nggak tahu apa yang mau gue bawain, tapi gue pengen stand up aja. Terus habis itu kata senior gue di Bandung, dia bilang, lu bawa yang deket-deket sama diri lu. Ya, akhirnya gue cobain tuh bawain itu. Gak kaget orang-orang. Ki, bawanya yang santai-santai gitu. Jangan
ya, tadi yang deket-deket terus orang bilang santai-santai. Gue santai sih ngalamin ini, lu yang nggak santai kayaknya deh. Karena emang background lu tuh berat ya. Iya, kalau gue karena kan gue besar di prostitusi sebelum gue kuliah, gue bisa dapat beasiswa tuh gue besar di prostitusi. Jadi biasa aja men, udah lewat juga kan. Dan seru sih sebenarnya, gue malah ngerasanya tuh, wah anjing hidup gue menyenangkan karena ada 2 babak gitu gue ngeliatnya. Dunia gue sama dunia. Gue motong. Lo lulusan dari ITB ngambil desain produk gue. Desain produk. Desain produk. Jadi ceritanya masuk ITB dapetnya bebas tes gue. Bebas tes terus bebas biaya. Bebas tes dan bebas biaya. Iya, dan gue lo tau bebas biayanya kenapa? Karena gue menjual cerita nyokap gue kerja di prostitusi. Salah satunya itu mungkin bebas tesnya udah jadi potensi buat gue dapat beasiswa. Nah pas beasiswa gue menambah sedikit drama karena mungkin orang Indonesia juga suka cerita sedih kali ya. Dan ya, dapat kan kayak final nyanyi suara sama bagus nambah. Tapi kalau satu bapaknya tukang beca dia yang menang. Iya itu, nah itu gue pakai konsep itu. Ternyata works juga. Ya. Ceritanya gimana itu beasiswa? Iya jadi gue ditanya gitu kan. Karena sebenarnya efek psikologi juga kerasa gitu. Karena gue mungkin gak jadi bisa berbaur sama penerima beasiswa yang lain ya. Ini di luar dari beasiswanya dulu ya. Pas gue dapet tuh kayak anjing gue gak pede. Karena ketika kebanyakan semua orang dapat beasiswa karena prestasi, gue karena cerita prostitusi gitu kayak anjing. Orang maksudnya kan mereka nih bilangnya kayak gue dapet ini karena doa ibu. Anjing gue karena doi iba gitu kayak anjing lucu banget. Beda gitu. Doi iba. Iya, doi iba tuh dosen yang wawancara gue ditanya gitu kayak kalau pertanyaan pilu lah gitu. Sampai akhirnya di pertanyaan, memang pertanyaannya agak pilu-pilu gitu. Akhirnya pertanyaannya apa pertanyaannya itu? Kayak kenapa kamu mau dapat beasiswa kayak gini? Emang kamu layak? Seberapa layak kamu? Terus kayak anjing udah pilu kan. Habis itu ditanya lagi kayak orang tua kamu kerjanya apa? Anjing, gue jawab dengan jujur tuh. Oke, ibu saya kerja di prostitusi. Dia yang kaget itu. Serius? Kayak ditanya lagi, tapi gue mikir sih emang jawabnya harusnya sih. Kalau dia nggak kaget kayaknya udah banyak berarti kan yang kayak gitu. Terus dia bilang ada pekerjaan sampingan nggak? Terus pada saat itu ya pada saat itu gue jawab iya ada pak. Kebetulan ibu saya penjual miras. Pada saat itu masih jualan miras nyokap gue. Makin dia. Ya udah akhirnya ditanya penghasilannya berapa. Nah mungkin dari situ pertimbangan gue dapat beasiswa sih karena dari lihat penghasilannya gitu. Jadi main job PSK, side job jual miras. Gokil. Tapi gue nggak minum. Oh iya emang biasanya begitu. Iya. Bandar tuh nggak boleh pakai barangnya sendiri. Rugi. Tukang somai juga nggak ada yang makan somai. Bener. Tidak ada. Itu konsisten di semua industri ya. Iya benar. Nggak itu. Jadi ceritanya, maksudnya lu apply beasiswa. Jadi apply nggak? Apply. Nilai bagus. Enggak. Jadi gue pas di prostitusi gue mungkin orang yang satu-satunya suka belajar sih. Jadi kayak suka belajar. Yang lain tuh jadi gue termasuk anak ranking. Tapi kalau sama pas pengambilan rapor ibu gue nggak bisa datang karena sibuk ada pelanggan kan jadi nggak bisa gitu. Nggak lu bilang di antara prostitusi emang ada pertemanan orang tua yang satu profesi. Iya. Oh ada. Astaga. Gue tuh bisa ngeliat ini Indramayu nih gitu. Lari logat beda. Iya bener. RT. Jadi emang yang dikelola. Cuman nggak jadi satu komplek nih. Satu komplek. Kecil. Nggak ada WhatsApp grupnya dong. Nggak. Ada. Kayak mungkin pada saat itu gue nggak tahu ya. Kalau masih kecil juga. Kan biasanya kayak orang tua cikal gitu kan. Semua satu WhatsApp grup tuh gitu kan. Gue kira ternyata yang seprofesi. Cuman dia nyokap gue ngurusin beberapa tingkatan kayak yang tingkatan buat eksklusif sama yang kemasyarakatannya. Nah, kemasyarakatannya nyokap gue. Jadi madam juga ceritanya. Iya, enggak kalau gue manggil nyokap gue tuh mama, sekitar manggilnya mami, beda satu huruf tuh beda gitu kesannya. Ya itu, nah nunjukin posisi dia di situ kan. Nah, kalau yang di kemasyarakatan yang maksudnya bukan yang kelas tinggi gitu, dia orang yang peduli sama kesehatan genital buat memeriksa HIV dan bla bla bla. Termasuk menurut gue talent yang sadar diri buat jadi aktivis juga. Iya benar. Di industri itu mereka lebih aware dengan kesehatan seksual dibanding mungkin kuliah tuh gue dapat pengen kuliah tuh karena gue dapat jiwa leadershipnya nyokap gue. Jadi
Ya itu PSK yang paling depan tuh dia dulu tuh. Anjir. Tapi udah tobat dia Dia nggak kayak gitu. gue terima ya. Suka titip-titipan anak kalau lagi tolong dong anak saya dititip dulu Bu ini saya lagi ada pelanggan gitu. Cuman enaknya open minded banget, nyokap gue nggak pernah ngomong kayak anak perawan keluar malam, nggak pernah ada gitu. Ya iyalah ya dong. Karena kan kalau di tempat gue perawan tuh pengangguran kan. Anjing. Iya. Jadi terus lo ini cerita ini semua kaget. Tapi dulu waktu lulus SMA baru mau kuliah lo pasti masih masih gue malu gue. Masih pakai kesedihannya dong ya. Masih kayak waduh ini gimana nih aib ya gitu. Gue dan ada orang kan kalau sekarang yang ngomong, gue yang confess. Orang-orang tuh zaman itu mereka yang ngomong ke gue, nyokap lu gitu anjing. Dan gue nggak bisa bales, nyokap lu PNS ya nggak bisa gitu. Anjing, nggak berdamage gitu. Jadi bulu perek itu bulu PNS gitu. Iya nggak bisa gue kan. Jadi yaudahlah gue aja yang ngomong. Ketika gue ngomong orang-orang nggak bisa ngatain gue. Jadi kayak oh iya gue jadi punya power gitu. Gue penasaran. Pertama kali pacaran, udah tahu waktu itu faktanya ibu lu udah. Terus lu nggak ngedeketinnya pakai cerita sedih gitu dong? Ah, enggak. Gue wakil ketua OSIS pada saat itu. Oh, ketua OSIS. Pakai prestasi luar biasa. Pakai prestasi gue. Jarang gue menggunakan kartu cerita prostitusi itu terakhir. Gue punya kartu yang lain dulu, kartu bener dulu. Iya. Oh ini perlu dibumbuin nih. Gue tuh nyokap. Baru. Gue ngerti momen. Bener. Gak bisa baca momen, gak bisa langsung sedih gitu. Jangan. Kasian, lu ngebuang peluru sia-sia jangan. Tapi anak PSK yang jadi ketua OSIS mungkin cuma lo kali ya? Wakil sih. Wakil masih lumayan. Iya, ketua mungkin yang mucikari kali ya. Wakil ya. Anjir. Jadi lo merasa ya materi lo yang dekat adalah sesuatu yang ya udah kelam kayak gini. Jadi abis itu jadi berbeda gitu ya. Lo jadi lulus kuliah dulu baru stand up? Gue tugas akhir. Oh, tugas akhir. Tugas akhir iya. Lo baru merasa oh ini nih. Ini gue bisa nih gitu kayaknya nih, coba. Menarik juga nih gitu ya, bisa. Terus yang bagi gue menarik dan menyenangkan buat orang-orang yang pertama kali tahu gue. Oh iya. Kaget gitu. Lu ngumpulin audiensnya gimana caranya? Pelan-pelan sih, gue kalau di Bandung gue tuh bikin gig sendiri kecil-kecilan karena nggak kalau ya maksudnya gue kalau ngikut umum kasihan yang lain. Kasihan betul. Ketercemar ya nih, kasihan gitu. Jadi udah gue bikin sendiri kecil-kecilan dikit-dikit, nyusun dikit-dikit dari dulu ya udah. Emang harus gitu sih, nggak ada jalan lain. Yeah. Terus ini 150 penonton, tiket 150.000. Lu sempat nyebut ke gue cerita kelam dibikin kalam itu platformnya apa? Gue bikin di Instagram gue. Gue nggak buka tajuk. Gue tuh bikin tajuk hal-hal kelam yang dibuat kalam. Semua karya gue, semua karya gue bikin. Gue kan bisa gambar kan, karena gue dulu anak. Terus gue bisa. Pokoknya gue suka storytelling dan gue mau nyobain berbagai medium. Saking gue sukanya sama storytelling dan semua storytelling gue pasti tentang hal-hal kelam yang dibuat kalem. Oke. Yeah. Karena emang dari dulu kayak gue suka. Gue tuh orangnya sangat-sangat gimana ya? Gue tuh belak-belakan banget orangnya dari gue sama berteman di kuliah. Jadi gue terbiasa menciptakan kisah gelap terang-terangan. Nah ketika kayak gitu tuh orang-orang jadi kayak punya magnet untuk cerita yang dalam-dalam jadi safe place-nya mereka gitu buat cerita. Of course, yeah. Jadi ya udah gue sekalian aja yuk kita sama-sama bikin hal-hal kelam tuh pasti ada dalam hidup lo dan kita bisa punya pilihan buat bikin ini jadi kalem loh gitu. Jadi ini Instagram ya? Iya Instagram. Gue rasa harus jadiin podcast itu. Kelam tapi kalem tuh menurut gue bunyi gitu idenya gitu daripada mengglorifikasi kesedihan gitu kan. The point of life tuh kan kayak semua punya cerita sedih ya, tapi ya lu hidup tetap jalan aja. Iya jalan gitu ya bener. Lu nggak jadi ini kayak duta anti narkoba atau belum. Harus bikin kesalahan dulu dong kalau jadi duta. Enggak. Tapi dengan cerita kelamnya masih bisa. Anda baru mama papa sibuk arisan aja sudah narkoba. Duta kelam ya gitu. Ibu saya. Jadi kayak bare minum buat lu masih bisa bersyukur gitu ya. Nah, kalau lo backgroundnya apa? Gue backgroundnya ya orang Bandung biasa aja gitu, mahasiswa gitu. Tapi kalau misalnya lihat dari warnanya Egi, mungkin gue punya kesamaan, gue broken home juga gitu. Oke. Ya, jadi kelas 5 SD mereka pisah lah gitu.